Pengaruh mazhab Hanbali dan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam saham Salafi. Pengertian Salafi, Salafi adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab atau manhaj salaf, atau paham Salafi bukanlah suatu organisasi gerakan seperti Ikhwanul Muslimin atau lainnya, akan tetapi merupakan manhaj metode yang telah dicontohkan dari generasi awal dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pilar Salafi. Yang pertama, mengikuti al-ittiba dan berpegang teguh iltizam kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meninggalkan bid'ah. Yang ketiga, tauhid. Yang keempat, menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, at-tasfiyah dan at-tabiyah. Adapun yang dimaksud dengan at-tasfiyah yaitu pembersihan ilmu syariah dan hasil ijtihad yang marjuh. Sedangkan artabiyah berarti proses pendidikan yang dilakukan oleh ulama terus-menerus dalam menyebarluaskan paham kembali kepada manhaj as-salafi dan as-salih. Yang keenam, menolak berpartai dan kejumudan dalam bermazhab serta menghidupkan pemikiran Islam yang benar berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan perbuatan as-salaf dan salafi. Pengaruh mazhab Hanbali dan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam paham Salafi. Yang pertama, pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap paham Salafi dapat ditemukan dalam paham bahwa setiap bid'ah sesat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak ada klarifikasi dalam bid'ah. Seluruh dalah dan tercela, seluruh hadis yang berkaitan dengan bid'ah berisikan kecaman terhadap pelaku dan perbuatannya. Ia juga menolak pembagian bid'ah kepada dua macam bid'ah, hasanah dan sayyiyah. Dengan alasan banyaknya hadis Nabi yang menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Menurutnya, tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan hadis tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah dan ulama yang sependapat dengannya seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali menggunakan makna bid'ah yang sebenarnya menurut terminologi syariat, sehingga tidak ada kata hasanah atau terpuji dalam bid'ah. Semuanya tercela. Dengan kata lain, bid'ah sayyi'ah atau mazmumah yang diklarifikasikan oleh sebagian ulama lain, itulah yang dimaksud Ibnu Taimiyah dengan bid'ah sesat dan tercela. Sedangkan bid'ah hasanah terpuji tidak disebut bid'ah oleh Ibnu Taimiyah. Dengan ulama yang sependapat dengannya, akan tetapi disebut dengan istilah lain seperti masaliyah mursalah atau itisan. Permasalahan pendapat yang berserabangan dengan Imam Ahmad. Yang pertama, qadha, sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Menurut Imam Ahmad, bahwa sholat ditinggalkan dengan sengaja wajib diganti qadha. Bahkan tidak sah sholat sunnah seseorang yang masih memiliki sholat qadha. Hal ini dinyatakan Imam Ahmad berikut ini. Dalam permasalahan qadha sholat ini, pendapat Ibnu Taimiyah yang berpegang Salafi amat di atas. Yang kedua, membaca Al-Quran dan adab dalam ziarah di perkuburan. Yang ketiga, transfer atau kirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Sekilas riwayat hidup tokoh sentral aliran Salafi kontemporer. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab. Nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad At-Tamimi Al-Hanabi. Lahir di Uyainah, Arab Saudi 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat di Ad-Diriyah 1201 Hijriah atau 1787 Masehi. Berasal dari keluarga ulama dan cinta ilmu. Ayahnya adalah seorang qadhi yang terkenal di Najd. Adapun lewat pendidikannya, beliau belajar kepada ulama di Hijaz, Mekah sampai Madinah. Kemudian ke Basrah, Baghdad dan Kurdistan Irak Utara. Kelanjutannya ke Syafan. Ia menguasai bidang ilmu filsafat, tasawuf, tafsir dan hadis. Metode dakwah yang ia kembangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah lewat mengajarkan penulis. Yang kedua, berdakwah juga dilakukan dengan lewat pemerintahan.
Yang kedua Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama berkarismatik dua dan paling disegani. Ini memiliki nama lengkap Abdul Aziz dan Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul bin Baz. Lahir di kota Riyadh pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 1909 Masehi. Pada mulanya beliau bisa melihat, kemudian pada tahun 1336 Hijriah kedua matanya menjadi sakit dan melemah hingga akhirnya pada bulan Muharram 1350 Hijriah kedua matanya buta. Ketika ia berusia sekitar 20 tahun, beliau wafat di Mekah pada tahun 1420 Hijriah atau 1999 Masehi. Dua tugas dan simbol utama ulama di antara karyanya adalah: yang pertama, Al-Wafa Al-Jaliyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyah At-Tahqiq wa Al-Iddah li katsir min masailil al-hajj wa al-umrah wa az-ziyarah at-tazir min ba'da wujub al-amal bi sholat ar-rasul at-taqwah lillah wujubu tahkim syairiyah. 3. Syekh bin Salahi Ultamasin, namanya Abu Abdillah Muhammad bin Salahi bin Muhammad bin Utsamin Al-Wahabi At-Tamiri. Beliau lahir di kota Unayah tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah dan wafat di Jeddah tahun 2001 Masehi. Beliau menghafal Al-Quran kepada kakek dari pihak ibunya, yaitu Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damik hingga wafat. Ketika Syekh Asyada wafat, beliau ditetapkan sebagai imam Masjid Jami' dan Unayyah, mengajar di Maktabah Unaizah Al-Wataniyah dan di Ma'had Ilmi. Setelah itu beliau pindah mengajar di cabang Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Qasim dan pada Fakultas Syariah dan Usuluddin. 4. Syekh Nasiruddin Al-Albani, tokoh yang tidak kalah menarik kontroversial dalam pemikiran dakwah salafi adalah Syekh Albani. Beliau lahir di Shokoder Albani tahun 1914 dan wafat di Jordania tanggal 1 Oktober 1999. Ia menuntut ilmu pada jenjang ilmiah di Damaskus dan ia dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya disebabkan terjadinya perang. Syekh Albani termasuk sosok ulama yang tidak mau terikat dengan mazhab tertentu, sekalipun ayahnya kerap mengarahkan kepada mazhab Hanafi. Namun ia memiliki pandangan sendiri dengan menolak fanatisme terhadap mazhab tertentu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.